Hai Sobat Primaya, kembali lagi di Primaya Podcast. Saya Dr. Faradiala, senang sekali hari ini bisa bersama teman-teman semua nih dalam episode yang spesial. Karena hari ini kita akan membahas mengenai anak dan bertepatan sekali nih teman-teman. Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Sebelumnya, selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Semoga semuanya bisa selalu sehat, menjadi pribadi yang cerdas dan bisa membanggakan bangsa ini, memajukan bangsa ini menjadi yang lebih baik lagi. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas topik mengenai tumbuh kembang anak, di mana fondasi utama umat manusia nih sebenarnya, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin di rumah masih banyak nih yang belum tahu apa itu 1000 hari pertama kehidupan itu, bagaimana cara mengoptimalisasinya, dan seberapa penting sih masa-masa ini untuk masa depan anak di kemudian hari gitu. Nah, langsung saja kita akan kupas tuntas semuanya hari ini bersama dengan narasumber yang terpercaya dan kompeten pastinya. Ini dia Dr. Richa, spesialis anak. Halo dokter. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Halo Sobat Primayan. Saya Dr. Richa Fauzia, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat. Oke dok, dokter biasanya berpraktik di sini ya dok ya. Dokter Richa ini salah satu dokter favorit anak nih di Primaya Hospital Bekasi Barat. Nah dok, mungkin langsung saja kita masuk ya dok ke topiknya tadi. Ini kan tentang tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin boleh dijelasin dulu dok, 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih gitu, dan kenapa itu penting gitu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode 1000 ya, kita hitung 1000 dari mulai sejak konsepsi atau sejak di dalam kandungan, yaitu 9 bulan pertama. 9 bulan kali 30 hari 270 hari, kemudian 1 tahun pertama 365 hari, dan 1 tahun kedua 265 hari, 730 hari, 2 tahun ditambah 270 hari, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, periode ini penting karena pada saat periode ini mulai pembentukan tubuh manusia ya kan. Sejak dalam kandungan itu mulai pembentukan otak seperti itu, kemudian susunan saraf pusat dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, pada saat lahir itu pun akan masih tetap tumbuh ya, dan akan dikembangkan lagi proses pematangan organ-organ tersebut. Sehingga pada 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode yang sangat penting untuk menunjang ke depannya. Karena ya tadi berarti dari awal kehamilan ya dok ya, bukan cuman dari lahir terus dihitung jadi 1000 hari gitu ya dok. Berarti sampai 2 tahun tadi sesuai dengan hitungannya ya dok ya. Dari 1000 hari itu kan memang tadi penting ya dok, tapi apa saja sih yang perlu diperhatikan dok dari 1000 hari itu ya, aspek-aspeknya? Aspek-aspek yang pertama yang perlu diperhatikan adalah nutrisi ya kan. Pasti nutrisi adalah fondasi untuk pembentukan sel-sel di tubuh kita. Nutrisi yang penting sejak ibu hamil ya. Jadi ibunya tidak boleh anemia, ibunya juga penaikan berat badannya harus sesuai ya, tidak boleh kekurangan atau bahkan terlalu berlebihan juga tidak baik. Kemudian setelah itu nutrisi pada saat dilahirkan ya kan, harus sebaiknya ASI eksklusif gitu kan selama 6 bulan. Kemudian juga setelah 6 bulan itu ada MPASI ya kan, MPASI dilanjutkan sampai 1 tahun atau 2 tahun, kemudian ASI juga dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih, seperti itu. Nah, nutrisi itu penting ya kan, karena akan sebagai fondasi tadi untuk meningkatkan berat badannya, tinggi badannya, kemudian juga perkembangan otaknya, seperti itu. Yang kedua adalah pengukuran yang rutin ya kan. Dari mana kita tahu dia nutrisinya baik, kecukupan nutrisinya baik? Jadi harus dilakukan pengukuran secara rutin. Misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala diukur setiap bulan, seperti itu sampai usia yang tadi 1000 hari atau 2 tahun. Itu gunanya berarti misalnya di puskesmas ada program apa ya dok yang datang setiap bulan, posyandu gitu ya dok ya, betul. untuk mengukur seberapa nutrisi yang udah tercapai atau belum. Iya betul. Jadi kan ada
grafik-grafiknya ya. Kalau misalkan di buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak itu ada kurva tumbuh kembang atau kartu menuju sehat. Nah, di situ ada grafiknya. Di situ ada kotak-kotak kecil, ada bulan, dan juga di bawahnya ada gram-gram yang harus dicapai. Idealnya adalah sesuai dengan kurva pertumbuhan itu. Misalnya 0 bulan sampai 1 bulan 800 gram, kemudian 2 bulan itu 900 gram, 3 bulan 800 gram, dan seterusnya sesuai dengan kurva pertumbuhan itu. Itu adalah target kenaikan ideal, misalnya untuk berat badan. Kemudian untuk tinggi badan juga dilihat, ada yang per bulan, kemudian dia mengikuti garis-garis yang ada di situ. Berarti yang buku pink itu ya dok ya, yang dilihat ada target-targetnya yang kecil-kecil itu. Ya betul. Jadi yang dipantau di situ, ya kan. Misalnya nggak pakai buku misalnya, tapi pakai aplikasi boleh saja. Yang penting dipantau setiap bulannya kenaikan berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepalanya sesuai dengan target yang diplotkan di kurva itu. Sekarang ada aplikasinya ya dok ya? Ada banyak. Oh, ada banyak, tinggal dicari pasti ketemu ya dok ya. Oke, itu berarti aspek dari gizinya ya dok bisa dilihat, diukur lewat buku KIA, ke Posyandu, itu pentingnya. Nah, selain nutrisi ada aspek lain nggak dok yang dilihat di 1000 hari pertama ini? Ya, jadi aspeknya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Tadi yang nutrisi itu masuk ke dalam pertumbuhan, karena kan yang dilihat tadi ya ukur-ukuran. Kalau misalkan untuk perkembangan itu kita biasanya yang dipantau dia udah bisa apa, bulan ini dia udah bisa apa, 2 bulan dia bisa apa, 6 bulan bisa apa, seperti itu untuk perkembangannya. Jadi yang dipantau biasanya motorik kasar, kemudian juga motorik halus, kemudian personal sosial, dan juga bahasa, seperti itu. Nah, aspek-aspek ini juga dipantau sejak dari lahir seperti itu. Jadi memang kalau bayi baru lahir memang harus nangis gitu kan, kemudian juga gerakan tangan kakinya aktif seperti itu. Oh, diobservasi gitu ya? Ya, kemudian juga pada saat umur sebulan kurang lebih dia sudah bisa membuka mata menatap ibunya seperti itu. Kalau tersenyum biasanya 2 bulan, kalau tengkurap 4 bulan, berbalik 6 bulan seperti itu. Duduk bisa ada yang lebih cepat, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang terlambat, nah itu harus konsultasi seperti itu. Wah, berarti ada target-targetnya juga gitu ya dok. Dampaknya apa sih dok sebenarnya kalau misalnya itu semua nggak tercapai? Jadi kalau misalkan 1000 hari pertama kehidupannya dia ada gangguan, nah itu bisa berdampak jangka panjang. Ya tentu saja berdampak kepada pertumbuhan fisiknya juga. Misalnya kalau nutrisinya kurang di 2 tahun pertama, maka kedepannya pertumbuhan fisiknya juga akan lebih kurang. Misalkan bisa terjadi stunting seperti itu. Kemudian juga yang kedua perkembangan otak, ya kan? Karena di 2 tahun pertama itu perkembangan otak 80%, ya pertumbuhan otak sekitar 80%. Jadi perkembangan yang sangat pesat. Sampai kemudian perkiraan usia 1 tahun atau 18 bulan ketika ubun-ubun menutup, nah mulai melambat perkembangan lingkar kepala seperti itu. Dampak 1000 hari pertama kehidupan yang jika ada terganggu pada masa itu, maka itu bisa berdampak untuk jangka panjang. Misalnya dari pertumbuhannya dia lebih pendek, kemudian lebih kurus, ya bisa terjadi stunting seperti itu. Dan juga untuk perkembangan otaknya bisa terhambat juga. Misalkan IQ-nya lebih rendah 10-15 poin nanti pada saat dewasanya, walaupun memang banyak faktor yang mempengaruhi itu seperti itu. Dan juga bisa terkena penyakit metabolik seperti DM, kemudian dislipidemi, kemudian ya jantung seperti itu, stroke seperti itu. Jadi efek jangka panjangnya itu banyak ya, gitu ya. Berarti dari fisik, terus juga IQ itu semua berdampak ya dok, sampai penyakit sama perilaku juga, emosional ya, gangguan emosional juga, gangguan perilaku juga bisa terjadi jika 1000 hari pertama kehidupannya terjadi gangguan yang nggak optimal tadi ya dok ya. Berarti nutrisi, gizi, sama stimulasi dari luar, berarti kan itu semua dok, stimulasi yang tadi dok, mungkin orang tua disarankan gimana dok? Untuk tumbuh kan jelas makanan, nutrisi, tapi kalau kembang itu stimulasi orang tua apa dan mulai dari kapan bisa diberikan ke anak? Karena mulai dari 1000 hari, mulai dari nol, maka sejak dari mulai lagi dari situ, dari sejak hamil itu penting untuk dilakukan stimulasi.
seperti ketika ibu misalkan udah tahu tuh bayinya udah tahu hamil, nah itu bisa mulai lakukan stimulasi, misalkan mendengarkan musik-musik atau dibacakan buku seperti itu, diajak ngobrol si bayinya seperti itu, dilakukan stimulasi, diajak ngobrol oleh ayahnya seperti itu merupakan salah satu stimulasi. Jadi sejak dalam kandungan bayi yang lebih sering distimulasi, perkembangannya otaknya juga lebih baik seperti itu. Dan saat lahir, sejak lahir jadi sejak brojol itu harus langsung distimulasi karena memang bayi akan tumbuh seperti itu. Nanti juga bisa sendiri, tapi kalau kita bisa optimalkan dengan stimulasi itu akan lebih baik lagi. Jadi bisa lebih meningkat lagi sampai maksimal kemampuan dia nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi udah mulai sejak dalam kandungan, kemudian saat lahir sampai 2 tahun nggak berhenti sampai 2 tahun, tetap kok distimulasi sampai besar seperti itu. Cuman yang lebih concernnya di 2 tahun pertama itu karena sedang pertumbuhan otak yang 80% maksimal itu. Lagi maksimalnya ya betul. Kalau dilihat di kurva pun 0 sampai 24 bulan tuh tajam meningkatnya pertumbuhan lingkar kepala. Lingkar kepala itu 0 sampai 6 bulan itu bisa mencapai 1 cm per bulan. Kemudian 6 bulan sampai 12 bulan setengah senti per bulan, dan di atas 12 bulan sampai 2 tahun itu 0,25 cm per bulan. Jadi perkembangannya itu cepat seperti itu, pesat ya kan, karena memang proses semuanya dimulai dari saat itu. Ya, jadi dia belajar melihat, dia belajar mendengar, dia belajar bicara, itu semuanya potensinya di dalam otak seperti itu. Oh, pantesan kalau ada lingkar kepala juga dihitung, ternyata itu linear dengan pertumbuhan otak ya dok, berarti ukuran kepala sama ukuran otak itu. Ya, betul. Itu stimulasi tadi, berarti stimulasi dan interaksi dari kehamilan ya dok. Nah sebenarnya juga banyak banget dok yang tadi sudah dibahas, orang-orang tua itu masih sering kewalahan dengan hal itu di 2 tahun pertama. Nah dokter paling sering lihat tantangannya apa sih dok di kenyataan sehari-hari, masalah-masalah orang tua yang sering mereka hadapi di 2 tahun pertama, dan bagaimana caranya untuk mengatasi itu dok? Oke, jadi intinya setiap orang tua, calon orang tua terutama dari sejak hamil, literasi ya. Literasi terlebih dahulu, nanti ketika melahirkan atau mengasuh anak akan seperti apa. Karena kan kadang-kadang ibu-ibu tuh hanya belajar bagaimana cara melahirkan aja, nanti setelah punya anaknya gimana entar, enggak. Jadi tetap harus dua-duanya, cara sampai hamil sampai melahirkannya, nanti setelah lahir seperti apa dia akan menghadapi bayinya. Karena di situ juga terjadi gejolak hormon ya, karena bisa terjadi postpartum depression dan lain-lain, maka harus diantisipasi dengan literasi ya. Jadi literasi, baca dari sumber-sumber yang terpercaya, konsultasi juga dengan ahlinya. Sekarang kan banyak ya di media, tapi media sosial itu juga kadang banyak yang sumbernya tidak terlalu jelas. Jadi harus harus mengambil sumber dari yang lebih jelas gitu ya. Kemudian setelah literasi, ibu hamilnya sendiri harus dipersiapkan nutrisinya, tadi kenaikan berat badannya harus sesuai gitu kan. Setelah itu juga support dari keluarga. Nah ya, support dari keluarga, misalkan suami, kemudian kakek nenek, om tante, itu penting juga ya, terutama suami sih pendamping ya, karena yang sekamar sama ibunya ketika ibunya stres menyusui nanti atau apa, itu suami bisa ganti sebentar gitu, biar ibunya kelelahannya reda, emosinya stabil lagi, dan bisa melanjutkan memberikan nutrisi buat bayinya seperti itu. Kemudian support system kakek nenek ya, om tante atau ART mungkin di rumah juga bisa menjadi salah satu support system. Nah, masalah yang biasa dihadapi adalah ketika bayinya lahir. Kalau di dalam hamil kan biasanya wah disayang-sayang semuanya oke lah, happy-happy, begitu bayinya lahir. Nah, masalah menyusui pada awal-awal kehidupan seperti itu. Jadi harus banyak baca juga tentang ASI, menyusui ya, seperti itu. Kemudian setelah bayinya lahir, oke, ASInya aman, bagus ya, ditinggallah ibunya kerja misalnya. Udah mulai itu masalah dari situ, gimana nih cara selanjutnya pemberian ASInya dan lain-lain. Nah, oke, aman nih pemberian, bisa pakai ASI perah atau dan apa gitu kan, media yang lain. Nah, kemudian pada saat MPASI ya kan, itu juga mulai GTM lah apalah. Nah, di situ jadi 0 sampai 6 bulan
biasanya permasalahan di awal bulan. Kalau menyusuinya lancar, biasanya lancar juga, kemudian berat badannya stabil sampai 6 bulan bagus. Tapi ketika MPASI kadang-kadang mulai seret gitu kan, mulai GTM gitu kan, atau mulai stuck. Nah, di situ biasanya masalah terjadi dan memang ada banyak konsultasi di usia 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, kemudian tadi lagi MPASI-nya juga sama, harus literasi juga. Jadi karena kan banyak nih sumber-sumber ya di dunia maya, di internet. Iya, sekarang udah banyak mau dari buku yang fisik juga ada, mau dari YouTube ada, dari dunia maya, internet segala macam banyak. Nah, itu juga harus disaring lagi ya kan, cara-cara pembuatan MPASI yang sesuai dengan kadarnya. Kalau misalkan kita sih rekomendasi tetap dari buku yang panduan KIA itu, karena udah disesuaikan dengan WHO. Buku yang pink itu yang kan. Pink ya, KIA. Ya betul, karena di situ kan udah pakar-pakarnya sudah berkumpul merumuskan buku itu sehingga tercapai atau terbentuklah si resep-resep, bukan resep ya, istilahnya panduan-panduan untuk memulai MPASI dan melanjutkan dan seterusnya. Oh, di situ udah lengkap. Udah sudah lengkap gitu. Jadi panduannya 6 sampai 8 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan, nanti di atas 12 bulan seperti apa. Itu ada lengkap semua. Kemudian itu MPASI. Nah, setelah MPASI di atas setahun sama biasanya masalahnya ya GTM anaknya BB-nya seret, BB-nya stuck. Nah, seperti itu harus diantisipasi gitu. Jadi literasi tentang MPASI betul, kemudian literasi juga tentang stimulasi ya kan. Kadang-kadang terlalu sibuk bekerja orang tuanya, ibu bapaknya, anaknya ditinggal misalnya di rumah. Kalau masih sama keluarga, kakek nenek mungkin masih bisa menstimulasi ya kan, karena lebih responsif biasanya, atau ditinggal sama sekali dengan ART, itu mungkin mbaknya juga harus diajarkan, karena kan sistem ya, sebuah support system, jadi bersama-sama, atau ditinggal di daycare. Nah, kita juga pilih-pilih daycare-nya yang memang bisa melakukan stimulasi kepada anak kita seperti itu. Terus udah sih biasanya sampai itu 2 tahun, nanti selanjutnya nanti kita bahas yang lagi kalau di atas 2 tahun. Itu nanti ada episode berikutnya. Tapi paling banyak kan masalah di 2 tahun pertama, apalagi orang tua yang anak baru pertama gitu ya dok, ya kan masih banyak bingung. Wah, banyak banget sebenarnya ya dok ya, yang masih kita lupa dan belum tahu di informasi pertama. Mungkin itu dia dok, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Cuman mungkin adakah pesan utama dulu dok untuk orang tua di rumah atau dimanapun yang berada yang lagi nonton ini, gimana cara menghadapi atau menyambut 1000 hari pertama mereka? Oke, tips and trick mungkin ya. Jadi ya sama tadi, kembali lagi, kalau misalnya ada masalah sebaiknya langsung dikonsultasikan. Kalau misalkan masih new mom atau new parents, nah itu harus banyak literasi lagi. Kalau misalkan bingung, langsung konsultasi. Sekarang banyak ya, ada aplikasi telemedicine dan lain-lain, ada banyak sekali informasi, tapi ya bisa dipilih di yang terpercaya tadi. Kemudian juga ketika bayinya sudah lahir, jangan lupa rutin periksa kesehatan ya, screening, kemudian juga nutrisi ya kan, pantau pertumbuhan dan perkembangannya secara berkala. Kalau misalkan menemukan masalah BB-nya stuck atau kenaikan berat badannya kurang, nah segera konsultasi, jangan dibiarkan. Ada pasien terakhir kontrol usia misalkan 4 bulan, karena setelah 4 bulan vaksinnya jauh tuh ke 9 bulan ya kan. Kemudian udah merosot itu di 4 bulan ke 5 bulan tuh naiknya nggak tercapai. Jadi di 9 bulan itu udah turun pita. Nah, itu udah bahaya. Karena gitu nunggu 9 bulan aja ya gitu, dokter, karena kan taunya ke dokter itu kalau buat imunisasi aja gitu kan. Ternyata pas di imunisasi di 9 bulan ke screening lah oleh posyandunya, akhirnya dirujuk ke dokter, tapi udah merosot. Nah, sebenarnya masih bisa dikejar karena kan dia masih 9 bulan, masih bisa kita kejar sampai 2 tahun maksimal gitu kan. Setelah itu kalau ada masalah, jadi intinya harus segera konsul, jangan berlarut-larut karena anak itu umurnya terus tumbuh gitu kan. Kalau kita menunda-nunda, umurnya terus bertambah, makin merosot dia, makin banyak lagi kerugian yang bisa kita dapatkan. Keterlambatan sedikit bakalan berdampak besar ya bagi tumbuh kembang.
Mungkin dok tadi kan ada literasi, mungkin ada satu rekomendasi nggak dok apa yang perlu dibaca atau tadi buku KIA ya? KIA boleh. Kalau dari IDAI itu ada aplikasi Primaku boleh. Primaku atau aplikasi-aplikasi yang lainnya sekarang juga udah banyak. Udah banyak ya dok ya. Oke, mungkin itu dia tadi dok. Iya, tambahan sama ikut kelas juga penting. Kayak parenting kelas gitu dok. Iya, kalau misalkan kita sendiri kan kadang bingung ini mana yang benar mana yang enggak, terus mau tanya ke siapa juga kadang juga bingung. Tapi kalau ikut kelas itu ada temen-temennya biasanya. Jadi kelas hamil atau kelas menyusui, kelas parenting boleh, itu bisa diikutin gitu. Itu jadi ada teman diskusi, kemudian juga ada karena kelas kan biasanya ada gurunya, nah bisa bertanya langsung. Iya, bisa langsung tanya. Ahlinya. Kalau di buku kan nggak, aduh kadang bingung nggak tahu. Kalau langsung ketemu enak ya dok. Iya betul. Berarti tadi literasi sama kelas nggak cuma buat hamil aja, tapi udah untuk tumbuh kembang anak udah dipersiapkan dari awal. Harus dibaca-baca tentang ASI eksklusif, MPASI ya dok, sama stimulasi tadi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak dokter hari ini untuk ilmunya yang sangat bermanfaat dan insight-insightnya yang luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup lagi, dokter boleh kasih tau nggak dok, teman-teman di rumah yang mungkin mau datang konsultasi ke dokter bisa di mana dan jadwalnya kapan aja dok? Jadi untuk jadwal dokter di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat ada dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10, kecuali hari Rabu tidak ada praktek. Kemudian untuk hari Jumat ada sesi sorenya yaitu jam 17 sampai jam 19. Oke, itu dia tadi teman-teman kalau mau konsultasi ke dokter Richa bisa dicatat tadi jadwalnya, tapi kalau lupa nggak apa-apa, nanti ada di website biasanya ya dok, di website Primaya dokter Richa SPA itu jam berapa aja. Sudah dibahas juga kan bagaimana pentingnya di 2 tahun pertama 0 sampai 6 kan pasti ASI eksklusif, kemudian MPASI. Ada panduan nggak dok untuk hal itu, bagaimana caranya ASI sama MPASI itu gimana step by step gitu? Ya, kalau untuk ASI eksklusif kan namanya eksklusif, jadi hanya ASI saja ya kan, hanya ASI saja, tidak boleh air putih, madu, air zam-zam atau kurma itu sama, tidak boleh. Jadi hanya ASI saja. ASI benar-benar ya, ASI atau kecuali memang ada vitamin atau obat yang dianjurkan oleh dokter. Tapi tetap itu disebutnya ASI eksklusif ya. Jadi tidak berubah komposisi karena yang nutrisi utamanya dari ASI itu ASI eksklusif. Jadi dimulai sejak dari lahir sampai usia 6 bulan ya, kalau di panduan seperti itu. Tapi ada kalanya memang ada indikasi untuk dilakukan MPASI dini, jadi kurang dari 6 bulan sudah mulai MPASI, itu tidak masalah. Nanti kan itu bisa konsultasi dengan dokternya masing-masing ya. Itu. Kemudian untuk MPASI sendiri namanya makanan pendamping ASI, makanan yang diberikan sambil ASI diberikan ya kan. Jadi mulai usia 6 bulan dan seterusnya itu MPASI. Dari 6 bulan itu sudah diberikan menu lengkap gitu kan. Menu lengkap tidak hanya satu macam saja. Jadi harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya dan seratnya seperti itu. Dan cara-cara pemberiannya itu dimulai dari teksturnya dulu ya kan, disesuaikan. Kalau untuk bayi yang lebih kecil lebih encer, kemudian dikentalkan dan sampai padat seperti itu. Jadi pemberiannya MPASI itu harus tepat waktu. Jadi waktunya udah pas, misalkan 6 bulan atau memang MPASI dini ada waktunya terlebih dahulu. Jangan sampai lebih dari itu. Misalkan belum 6 bulan, udah 6 bulan tapi belum dikasih MPASI, jangan terlalu lama karena nutrisi utama dari ASI sudah mulai berkurang. Kalau 0 sampai 6 bulan 100% memang dari ASI, tapi 6 bulan ke atas nutrisi dari ASI sudah berkurang, jadi memang harus ditambah dengan MPASI dan mulai dikenalkan dengan makanan-makanan rumahan seperti itu. Nah, terus tepat waktu, kemudian juga tepat responsif ya kan, dan juga harus aman makanannya, affordable, mudah dijangkau seperti itu. Ya, affordable juga penting ya, biar terus-terusan didapatkan ya, misalkan ya itu. Oke. Nah, dok, kapan harus orang tua nih dok harus waspada mengenai tanda-tanda gangguan gizi atau tumbuh kembang anak gitu? Waspada ketika yang tadi ya kurvanya tidak sesuai dengan kurva yang seharusnya, misalkan peningkatan berat badannya tidak sesuai. Nah, itu
harus waspada. Baru 1 bulan oke. 2 bulan tidak boleh, harus cepat-cepat segera. Jadi 1 bulan mungkin ada kondisi tertentu sakit atau apa, oke kita lihat di bulan berikutnya harus top up yang minus bulan kemarin, dan yang bulan ini targetnya harus tercapai. Kalau masih belum juga, nah itu harus segera konsultasi seperti itu. Jadi berat badan semuanya sama, tinggi badan sama lingkar kepala. Kalau tinggi badan misalkan bulan kemarin lebih tinggi, bulan ini lebih pendek, nah itu harus diperiksa juga apakah memang posisi saat pengukurannya dia jinjit yang pertama, atau kan misalkan dia alat ukurnya berbeda, beda tempat, tapi harusnya sih sama ya, sama atau meningkat gitu kan. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi itu. Jadi harus diulang lagi, harus dipastikan alatnya juga terstandar seperti itu. Oke. Itu berarti orang tua harus tahu kapan waspadanya ya. Dari tumbuh kembang udah jelas hitungannya kayak gimana. Nah, itu harus langsung konsultasi ke dokter gitu, ke tenaga kesehatan yang memang kompeten di bidangnya. Sama itu juga kalau untuk perkembangan, misalkan usianya sudah harus melewati ini, misalkan 18 bulan harus sudah bisa berjalan, tapi dia belum. Itu juga sama. Jadi harus tanda-tanda red flag ya, red flag gangguan perkembangan itu harus segera dikonsultasikan. Oke, berarti sesuai sama buku tadi, atau juga kan dokter spesialis sudah ada kertas yang tadi kayak Denver atau apa itu ya, dok, bulan berapa anak udah harus bisa merangkak, berjalan. Nah itu di situ bisa jadi panduan kita anak ada masalah atau enggak di tumbuh kembangnya. Gitu ya dok ya. Oke, udah gitu aja ya. Oke dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Richa atas waktunya dan insight-nya yang luar biasa. Tadi jadwal dokter ya, kalau misalnya mau dilihat lagi di Primaya, website Primaya bisa dilihat lagi. Nah untuk teman-teman semua, terima kasih banyak juga sudah bersama kita ngobrol bareng di sini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan follow semua sosial medianya Primaya Hospital. Share video ini ke orang tua atau orang tua baru, orang tua ya, calon orang tua ya yang membutuhkan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal yang berharga untuk menemani buah hatinya tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di episode Primaya Podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih Dokter Cha.